Nomor 1. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran terdiri dari 114 surat. Salah satunya yaitu surat Al-Ma'un yang diturunkan di Mekah. 2. Nama surat Al-Ma'un diambil dari bunyi salah satu ayatnya. Adapun Al-Ma'un artinya B, barang yang berguna. 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kelanjutannya di samping dari surat Al-Ma'un yaitu D, fawailul lil musallin. 4. Alladzina hum yura'un. Lafal A di atas adalah surat Al-Maun ayat ke-6 yang artinya C, orang-orang yang berbuat riya. 5. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Salah satu ciri pendusta agama yang terkandung dalam ayat tersebut adalah D, menghardip anak yatim. 6. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lafal di atas yang bergaris di bawah terdapat hukum bacaan A, idhar syafawi. 7. Jumlah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani ada B, 25. 8. Perhatikan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas yang termasuk Rasul-Rasul Allah terdapat pada nomor A, 1 dan 2. 9. Nabi yang mendapat gelar Khotamul Anbiya wal Mursalin adalah Nabi B, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10. Rasul Allah memiliki 4 macam sifat wajib. Adapun sifat wajib amanah artinya C, dapat dipercaya. 11. Perhatikan nama-nama Rasul di bawah ini. Dari nama Rasul tersebut di atas yang termasuk Rasul Ulul Azmi ditunjukkan pada nomor D4. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. 12. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kerasulannya. Adapun mukjizat Nabi Musa adalah D, tongkatnya bisa membelah Laut Merah. 13. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita hidup sederhana, yaitu hidup secara wajar dan C, secukupnya. 14. Orang yang mempunyai sifat sederhana memiliki kebiasaan tidak titik-titik dalam membelanjakan hartanya. Tidak C, boros. 15. Banyak keuntungan dari orang yang hidup sederhana. Di antaranya adalah hidupnya akan B, tenang. 16. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang merupakan contoh sikap hidup sederhana ditunjukkan pada nomor B, 2. Membeli peralatan sekolah yang diperlukan. 17. Melakukan perbuatan tanpa memilih maupun mengharap imbalan kecuali hanya mengharap ridha Allah disebut A, ikhlas. 18. Orang yang ikhlas memiliki ciri-ciri di antaranya senantiasa bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang banyak, baik dipuji maupun A, dicela. 19. Perilaku menampakkan amalannya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya dapat merusak keikhlasan. Perilaku tersebut disebut D, riya. 20. Salah satu dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang ikhlas tercantum dalam surat Al-Bayyinah ayat A5 ya, yang bunyinya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa dan seterusnya. 21. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke titik-titik dalam Al-Quran yang ke-107. 22. Wa yamna'unal ma'un. Lafal di samping dibaca seperti tadi wa yamna'unal ma'un. 23. Ibadah seharusnya kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Tidak boleh riya. Riya artinya adalah perilaku menampakkan amalannya dengan tujuan orang lain melihatnya dan memujinya. 24. Orang yang melalaikan sholat maka ia akan celaka. Yang dimaksud lalai dalam sholat adalah yaitu sholatnya tidak khusyuk dan menunda-nunda waktu sholat. 25. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Rasul artinya manusia yang diutus oleh Allah, diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. 26. Di antara Rasul Allah ada beberapa yang mendapat gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi artinya memiliki kesabaran dan keteguhan. 27. Nabi yang hidup pada masa Raja Namrud dan memiliki mukjizat tidak mempan dibakar adalah Nabi
Ibrahim alaihissalam. 28. Salah satu tugas Rasul adalah menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ajaran tersebut meliputi 3 hal, yaitu keimanan, akhlak, dan ibadah. 29. Selain sifat wajib Rasul, pada Rasul memiliki sifat mustahil, di antaranya adalah kizib, artinya tidak atau mustahil Rasul berbohong. 30. Hidup sederhana adalah sikap hidup yang tidak terlalu kikir tapi juga tidak boros. 31. Menyisihkan uang jajan untuk ditabung adalah salah satu contoh sikap hidup sederhana. 32. Orang yang menerapkan pola hidup sederhana tidak suka pamer dan selalu titik-titik kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan padanya. Selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. 33. Keikhlasan harus dijaga sungguh-sungguh dari hal yang merusaknya, yaitu riya, ujub, dan sum'ah atau ingin didengar ibadahnya oleh orang lain. 34. Orang yang ikhlas ketika melakukan ibadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap titik-titik darinya, mengharap ridho darinya. 35. Isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 5 di antara adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengabdi hanya kepada Allah atau mengabdi hanya kepada Allah atau berbuat ikhlas. 36. Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Bagaimana bunyi surat Al-Maun ayat ketiga? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. 37. Surat Al-Maun menjelaskan kepada kita golongan yang termasuk pendusta agama, sehingga kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak agar tidak termasuk di dalamnya. Jelaskan 3 ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah mereka yang menghardik anak yatim. Yang kedua, mereka yang tidak mau memberi makan orang miskin. Yang ketiga, mereka yang lalai dalam sholatnya, yaitu berbuat riya dalam ibadahnya. Dan juga yang terakhir, mereka orang yang tidak mau meminjamkan barang berguna atau memberikan barang berguna kepada orang lain yang membutuhkan. 38. Setiap Rasul memiliki sifat-sifat terpuji yang disebut sifat wajib. Jelaskan 3 sifat wajib Rasul beserta artinya. Yang pertama, sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua, fatonah, artinya cerdas. Yang ketiga, tablik, menyampaikan. Yang keempat, amanah, dapat dipercaya. 39. Agar pola hidup sederhana dapat menjadi kebiasaan, maka perlu dilatih setiap hari. Jelaskan 3 hal yang dapat dilakukan untuk membiasakan hidup sederhana. Yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima apa adanya segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membelanjakan harta untuk memberi keperluan yang dibutuhkan saja atau tidak berbuat boros. Dia selalu berbuat hemat. Kemudian yang nomor 40. Alfa menghampiri Raffi yang tidak ke kantin ketika istirahat tiba. Setelah ditanya, ternyata Raffi tidak membawa bekal. Alfa membelikan makanan dan minuman untuk Raffi, dan Alfa menceritakan kebahagiaannya pada teman-temannya. Bagaimana pendapat dengan sifat Alfa itu? Jelaskan. Ya, Alfa ini telah melakukan apa? Atau berbuat riya, yaitu ingin dipuji oleh orang lain dan ingin dilihat oleh orang lain seamal solehnya. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji, karena dapat menghapuskan pahala amal soleh kita.